Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngomongin soal mindset ya, mindset. Ada yang nanya ke gua, "Bang, apa sih yang paling penting kalau kita pengen sukses dalam dunia trading, investing in general?" Ada yang nanya, apakah technical analysis bang? Apakah fundamental atau on-chain? Ya kalau spesifik crypto. Nah jawabannya bukan itu. Itu bukan yang paling penting menurut gua. Itu penting tapi bukan yang paling penting. Seperti yang gue bilang, mindset is number one. Begitu. Karena kalau lu punya mindset yang tepat, lu DCA murni pun, nggak ngerti TA, nggak ngerti fundamental pun, lu bisa profit. Dibandingin sama orang-orang yang TA-nya luar biasa, tapi ujung-ujungnya mindsetnya salah, jebol. Ini gue udah ngomong kayaknya yang ketiga kali. Kalau lu nonton DCWT terus, ya kemungkinan besar sudah tahu cerita ini. Tapi ya lagi-lagi nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari. Jadi gue akan ceritakan lagi. Ya, ada salah satu teman gue, salah satu teman trading gue dari dulu. Ya, dia tuh kalau mau dibilang secara TA fundamental, gue yakin dia di atas gue. Ya, karena dia setiap berita apapun, indikasi apapun, dia tahu. Korelasi aset A ke B ke C, wah, hatam ya. Itu udah kayak di luar kepala semuanya ya. Apa yang terjadi? Boncos lagi. Kenapa? Mindsetnya tidak tepat. Pernah jackpot nggak dia? Pernah beberapa kali malah jackpot ya. Wah, duit banyak. Jadi lucu, ada kayak ininya, ada kayak siklusnya. Duit banyak, kere lagi. Duit banyak, kere lagi. Itu berkali-kali ya. Kenapa? Bukan karena sial menurut gua, tapi karena mindset dia tidak tepat. Jadi setelah dia jackpot sekali, ya, dia pengen mencari jackpot lainnya. Setelah jackpot lainnya semua gagal, akhirnya ya kere lagi, miskin lagi, habis lagi duitnya. Dan itu terjadi berkali-kali. Padahal kalau mau ngomong secara teknis, secara fundamental, dia lebih pintar daripada gua. Ya. Tapi mindsetnya salah, hancur sudah semua. Ya. Nah, pertama-tama kita akan buka dulu dengan satu eksperimen yang sangat terkenal. Ini gue udah denger kayaknya belasan kali sampai puluhan kali seumur hidup gue. Yang nggak tahu, kalau lu belum pernah dengar baik-baik karena ini satu eksperimen yang membukakan mata gue waktu pertama kali gue denger di waktu SMP atau SD, gue lupa kayaknya. Ya, SMP awal seingat gue ya. Jadi eksperimen ini namanya adalah Stanford Marshmallow Experiment. Sesuai dengan namanya, Stanford ini diadakan oleh seorang profesor di Stanford University yang bernama Walter Mischel, dan dia adalah seorang psikolog ya. Jadi memang tepat di bidangnya. Ini diadakan di 1970 dan di 1920 itu kalau nggak salah dia pokoknya 40 tahun kemudian hasilnya baru keluar lah gitu kasarnya. Singkat gua kayak gitu ya. Tapi intinya ini adalah satu eksperimen atau satu studi mengenai delayed gratification atau bahasa Indonesianya secara ya gue terjemahkan secara bebasnya adalah penundaan kenikmatan. Begitu. Di studi ini simple, ada anak-anak diberikan kesempatan untuk makan satu marshmallow. Tetapi sebelum mereka makan satu marshmallow dibilangin, kalau lu nggak makan sekarang, nanti kita akan kasih lebih banyak lagi hadiahnya. Ya. Nah jadi secara teknisnya dikasih satu marshmallow dibilangin nanti dikasih lagi kalau misalkan nggak dimakan. Udah gitu si Walter Mischel balik lagi. Dia lihat ada yang makan, ada yang enggak. Yang nggak makan dikasih marshmallow atau pretzel. Tergantung dia lebih suka apa. Ya. Follow up studinya ternyata menunjukkan anak-anak yang bisa menahan rasa pengen makan sekarang itu, ya, menunda kenikmatan, itu memiliki hidup yang lebih baik. Ya. Lebih baik dengan apa? Dia hitung dengan SAT scores, berarti cenderung lebih pintar, edukasi mereka lebih tinggi, BMI mereka juga lebih bagus. BMI itu ini ya, berarti dia intinya tuh terlalu obes, ya dia obesitas atau enggak lah gitu, kegendutan atau enggak gitu. Jadi kecenderungannya anak-anak yang bisa menunda kenikmatan itu memiliki korelasi dengan kehidupan yang lebih baik. Dan menurut gua ini adalah satu eksperimen yang sangat ngaruh juga ke dunia trading dan investment. Kalau lu kebawaannya FOMO mulu, kebawaannya itu pengen cepet-cepet kaya, itu ironisnya akan membuat tuh malah ekstra boncos. Begitu ya. Kayak kita ngomongin soal tren ya. Gue inget banget waktu gue kecil ya, kayaknya zaman SD ya, zaman SD tuh nih orang suka keluar di tukang potong ya, tukang potong rambut di salon banyak begitu dipasang biasanya pakai bingkai kayu ya. Nggak cuma dia sih, ada beberapa lagi model lain. Tapi gue selalu ingat dia karena gue mikir,
Ini siapa yang mau pakai rambut kayak begini ya? Astaga ya. Dibikin mulet begini. Pinggirnya rapi, belakangnya seperti itu gitu. Wah, kenapa ya? Ya. Dan berapa puluh tahun setelah ini pun nggak ada yang seperti ini dan menganggap ini sebagai suatu gaya rambut yang konyol. Bahkan seringkali dikaitkan kalau di US itu dengan redneck ya. Redneck itu kayak orang udik di US disebutnya gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba belakangan ini menjadi satu tren. Walaupun ya sedikit berbeda lah ya. Ini sedikit lebih modern. Tetapi gue masih bingung. Hah, kenapa ini bisa jadi tren? Dan banyak banget orang yang pakai begini. Bahkan waktu gue sekali ke acara nikahan ya. Gue kaget. Ada yang muletnya ini oke lah masih rada modern. Ada yang benar-benar seperti ini. Gue benar-benar bingung. Wah, kok bisa begini ya? Ya. Nah, ini adalah satu. Orang kemakan FOMO namanya. Ya. Orang kemakan FOMO, nanti berapa tahun kemudian sama kayak mungkin ortu lu ngelihat, wah dulu pernah rambutnya panjang banget dan lain-lain. Ya itu, karena kemakan FOMO. Semua orang menganggap ini keren, ya lu hajar aja gitu. Nah, ini satu psikologis yang menurut gua membuat orang banyak kenapa gagal di market. Oke, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx. Di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah. Ya. Nah, tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim. Ya. Sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di-post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Contoh lain adalah kalau lo ingat di masa-masa COVID ya, semua itu lagi tren goes namanya ya. Ngegoes pakai masker nggak apa-apa, yang penting ngegoes katanya ya. Nah dulu ludes katanya, ini bahkan bukan 2024 loh, ini 2021. Berarti abis COVID 2021 udah gitu turun. Saat si trennya turun, tadinya ludes sekarang rugi ratusan juta rupiah penjual sepeda. Artinya apa? Demandnya hilang. Begitu. Jadi kayak ini FOMO ya. Dulu gue ingat banget ada juga yang di IG temen gue sih, ingat gue ya nggak tahu lah, bukan temen juga sih. Ya acquaintance lah, gue kenal aja gitu ya. Dia tiba-tiba bikin satu ad, sepeda masih mulus baru dipakai 3 kali. Alasan jual karena udah nggak ngetren. Nah, ini dia. Kenapa banyak orang sangkut? Gitu. Kayak nggak jauh-jauh lah kemarin kenapa banyak yang ancur-ancuran di Manta. Karena latah. Satu beli, semua beli. Katanya ngepam, taunya nggak ngepam. Terus gimana? Ya begini jadinya. Gitu. Dan ini berlanjut. Contoh lagi lain ya. Pinjol, banyak anak-anak muda pakai pinjol untuk beli tiket konser. Kata OJK loh, kata OJK. Dan seingat gue yang terjadi tuh ini kasus dulu waktu Coldplay. Dan lucunya yang nonton adalah Gen Z yang lahir sekitar tahun 2000-an. Kayak sorry gini, 2000-an berarti lu lagu-lagu yang di play sama si Coldplay itu kemungkinan besar waktu lu masih belum umur belasan. Begitu. Jadi lu didn't grow up with that gitu loh. Berarti apa? Cenderung ya, bisa aja dia mungkin seleranya lebih kuno bisa, tapi kecenderungannya adalah karena FOMO. Bahkan gue pernah ngelihat ada satu parodinya ya, parodinya Gen Z nonton Coldplay, waduh nggak bisa sing along ya karena tidak tahu apa liriknya ya, karena bukan zamannya, tapi karena nge-hype jadi semua mau ikut. Ini sama percis penyakitnya yang terjadi di dunia investasi. Satu orang beli, semua beli, ya beli. Tiba-tiba pas turun, gimana nih? Nah, ya lu udah tahu sendiri lah dramanya seperti apa ya. Nah, jadi intinya apa? Kita nggak bisa namanya
FOMO dalam market ya. Yang kayak gua ingat di 2022 gitu ya, itu masa-masa yang jujurnya males sih, gua males banget gitu. Di luar misalkan gini, waktu di luar ditanya, "Oh, lu invest apa?" "Oh, gue invest kripto, BTC, lagi bagus untuk beli." "Hah? Bukannya BTC lagi turun ya? Ngapain beli BTC? BTC mah bakal nol. Wah, BTC bakal hancur lagi ya. Wah, gila lu udah rugi berapa?" Padahal udah TP ya, udah TP, udah profit, udah tinggal DCA lagi sendiri ke bawah. Tapi orang taunya gitu semua ya, di 2022. Bahkan kalau mau ngomong hype, BTC belum hype di 2023 kan. Di 2023 BTC itu udah untung ratusan persen. Gua inget banget di nikahan temen gua, ada temen gua nanya, "Gimana lu masih megang kripto? Rugi kan?" Gua kayak, enggak sih, gua udah profit literally ratusan 100% lebih. Dia kaget, "Hah? 100% lebih? Gimana caranya?" Ya karena dibeli saat turun, bukan ditonton gitu. Nah itu yang menjadi sangat penting gitu. Ini sekarang menurut gue masih belum puncaknya. Tapi ya nanti kita tunggu saat sudah QE, liquidity sudah banyak ya. Para bandar udah mau siap-siap TP, para bandar dan institusi ya. Mereka akan mulai masukkan semua news-news yang bullish, news-news yang wah gila nih, kripto, BTC, bla bla bla. Nanti mulai keluar angka-angka yang nggak make sense. Seperti apa? BTC akan ke 100 juta, akan ke 10 juta. Wah, gila lah. Wah, pokoknya beli sekarang. Kalau nggak rugi, kalau nggak rugi. Nah, itu apa? Itu nggak beda jauh sama ini. Sepeda, sama pinjol buat nonton konser, sama mulet, nggak beda jauh. Itu semua FOMO. Dan itu semua adalah apa? Itu ngomongin lagi soal ini. Lu tidak bisa menunda kenikmatan begitu. Kalau ini mungkin ya bukan kenikmatan lah. Inilah ya, tidak bisa menunda kenikmatan. Lu pengen ikutan tren, lu pengen secepat mungkin happy, pengen secepat mungkin dapat Lambo, secepat mungkin dapat McLaren. Nanti biar keren. Warna warna Lambo lu apa? Warna McLaren lu apa? Bukan itu tujuan investasi. Gitu. Semakin tujuan lu seperti itu, akan semakin gampang boncos begitu. Itu yang terlalu sering terjadi. Dan ini bukan terjadi ke orang bodoh. Bukan. Bukan. Seperti yang gue bilang tadi di depan. Temen gue tuh pinter. Gue ngerasa dia lebih pinter daripada gue bahkan. Ya. Analisa dia bagus. Teknisnya bagus. Mindsetnya salah. Itu semua dibuang ke solokan. Gitu. Boncos lagi, boncos lagi. Jatuh lagi, jatuh lagi. Begitu. Dan uniknya, karena ini masalah psikologis, dia juga tahu. Karena dia pintar, dia tahu permasalahannya. Tapi karena dia nggak bisa benerin mindset dia, ya jeblos lagi, jeblos lagi. Gitu. Kayak gue nanya, kenapa bisa gitu? Wah, ya soalnya kemarin gini sih, gue ngerasa bisa lagi nih. Gue ngerasa bisa ngehajar lagi, gue ngerasa bisa jackpot lagi nih. Yang ada malah boncos bukan jackpot. Begitu, makanya kenapa gue bilang ya, antara investor dan pejudi itu suka kerasanya beda tipis. Begitu ya. Investor itu mikirin dulu apa? Mikirin dulu resiko. Resiko dulu baru profit. Nah, kalau pejudi kebalik, udah gitu doang. Sebenarnya nggak muter-muter jauh, itu aja. Pejudi mikir dulu profit, baru mikir ya resiko. Sayangnya, lo baru mikir profit udah happy, waktu boncos hilang semua baru kepikir resiko. Ya telat itu namanya ya. Itu namanya baju udah basah kuyup, kena hujan, ke rumah bawa payung. Ya buat apa udah basah kuyup? Begitu, makanya jadilah investor, pikirin dulu resiko gitu. Resikonya seperti apa? Oh, keluar rumah. Oh, ini udah mendung nih, ya. Angin udah sepoi-sepoi, bawalah payung. Mungkin ribet bawanya ya. Mungkin nanti bisa kena ini, kena itu, repot, nanti takut ketinggalan. Tapi sekalinya hujan, lu tenang. Orang yang nggak bawa payung pusing begitu, ya. Jadi lagi-lagi ini mungkin kalau dikaitkan dengan yang kita bisa lakukan secara langsung adalah eh, ini lagi-lagi tergantung orang ya. Kalau misalkan lu nggak punya banyak tanggungan, begitu, lu nggak punya banyak tanggungan, lu bisa alokasi lebih besar ke kripto. Kayak contoh, lu anak-anak SMA, anak-anak SMP, anggap misalkan keluarga lu ekonominya oke, nggak ada masalah, lu dapat uang jajan terus, ya nggak perlu mikirin duit lah gitu kasarnya ya. Nah, instead of lu terlalu sering ya ngikutin tren-tren seperti ini, sepedahan, kongko ya, ngopi lagi, ngopi lagi, ngopi lagi, ngopi lagi ya. Nah, daripada lu buang-buang duit di sana,
mendingan mulai akumulasi kripto dengan jumlah yang lebih besar begitu. Itu untuk orang-orang yang belum punya tanggungan. Tapi lu juga harus tanggung jawab kalau lu udah punya tanggungan. Misalkan istri lu 4, anak lu 10 gitu ya. Ya jangan gede-gede di kripto. Nggak bisa terlalu gede. Karena kalau lu terlalu gede, ya lu tahu sendiri kripto itu sangat volatile. Dan ya market itu bukan punya bapak moyangmu. Jadi nggak bisa, aduh market gue perlu hari ini ngepam nih. Soalnya harus bayar SPK anak. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi intinya apa? Pakailah kripto itu atau alokasi di kripto itu kalau lo punya duit dingin gitu, punya duit dingin. Itu penting banget, itu penting banget. Dan nih, amin, nanti udah pam nih, lu udah ya para subscriber gue yang udah loyal dari 2022 udah profit nih nanti, udah kita udah TP bareng gitu. Nah, jangan kebanyakan healing juga. Lu harus sediakan berapa persen untuk menjadi money machine lu. Gitu, karena buat lu kalau pernah baca buku Rich Dad Poor Dad ya, lagi-lagi gue nggak setuju sama semua pandangan dari si Robert Kiyosaki, tapi Rich Dad Poor Dad menurut gue sangat bagus untuk mindset mendasar. Jadi lu tuh harus cepat mungkin keluar dari yaitu rat race. Rat race itu apa? Lu kerja terus untuk hidup. Nah, lu harus cepat mungkin menyisihkan uang supaya lu bisa mendapatkan passive income. Nah, passive income-nya ini tapi lewat apa? Yang very low risk. SBN, lalu reksadana pasar uang, pendapatan tetap boleh lah gitu. Nah itu yang super low risk yang bisa memberikan lu duit secara pasif dan lu nggak sport jantung gitu. Nah itu bisa dibagi-bagi gitu, bisa 70-30, 50-50 tergantung situasi lu lagi. Jadi susah gitu, setiap orang bisa berbeda-beda gitu. Tapi intinya apa, lu butuh cash flow yang pasif dan safe gitu. Nah itu aja ya, itu yang paling penting. Jadi gini ya, buat lu yang kemarin sempat ada yang ngomong, wah mana nih cuma coret-coret doang, padahal coret-coret profit ya. Ini, oke, mindset. Ini, kalau mau tanya mindset ini mindset yang menurut gua paling mendasar. Itu lo harus bisa menunda kenikmatan. Karena kalau mau ngomong banyak sekali kenikmatan dunia, banyak sekali ya. Ya, mumpung masih muda nih bang, kalau udah tua susah. Ya oke, bener. Ya, kalau misalkan lu cepat matinya, ternyata kalau nggak mati-mati gitu, misalkan lu udah sampai umur 90 tapi nggak ada duit terus lu pusing gitu. Atau lebih parah akan jadi beban ke orang lain gitu. And that's not good. Makanya apa? Kalau gua pribadi mending tunda dulu kenikmatannya sekarang. Nanti tuai, lebih cepat tuanya dibandingkan nanti orang-orang yang wah, have fun dulu. Yang lain baru bisa pensiun umur 60, 70, lu umur 40, 50 masih bisa main nanti udah pensiun karena udah cukup duitnya. Gitu ya. Oke, jadi ini salah satu video mindset gua nih ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk Gen Z yang kebanyakan healing ya. Nah, coba dipikirkan baik-baik ya, karena lagi-lagi hidup itu nggak berkali-kali, hanya sekali saja, dan untuk jatuh itu cuma perlu sekali aja salah bisa hancur sampai ke depannya. Gitu ya. Gua tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.